siswa dan para pecinta bahasa Inggris. Hari ini ketemu lagi dengan saya. Saya akan bahas tentang bahasa Inggris. Judulnya tahu? Ya, judulnya adalah passive voice. Ya. Oke, passive voice sudah pasti banyak yang tahu kan? Iya, tahu. Tapi mungkin maknanya ya, mungkin masih bingung ya. Oke, saya akan jelaskan tentang passive voice. Ya, passive voice ini asal dari dua suku kata ya. Pertama kata passive dan voice. Pasti ada yang mikir nih, kalau misal dengar kata voice, itu pasti ada yang mikir suara. Tapi jangan diterjemahkan kayak gitu ya. Kita akan terjemahkan bahwa passive voice ini adalah kalimat pasif. Ya, jadi passive voice adalah kalimat pasif. Jadi lawan dari active voice-nya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu lawannya daripada pasif itu adalah aktif, ya, maka kita akan bicara tentang makna dari pasif ini secara detail. Ya. Nah, makna dari pasif itu kalimatnya adalah fokusnya pada korban atau pada objek yang ingin kita tekankan. Beda dengan kalimat aktif ya. Semua tahu kan, kalau kalimat aktif kan fokusnya pada pelaku ya, atau sebagai subjek. Nah, sekarang kita akan harus pahami dulu sebelum kita memahami pembentukan kalimat pasif. Ya, kita harus tahu dulu prinsip-prinsipnya. Apa sih ciri khasnya? Apa prinsip yang ada dalam kalimat pasif? Oke. Dalam terjemahan kita, kalimat pasif itu nanti terjemahnya jadi di atau ter ya. Ya, itu kalimat pasif. Karena dari asal dari kalimat aktifnya kan me ya, atau awalan ber. Maka di terjemahan pikiran kita ini jadinya di atau ter. Jadi kalau misalnya kita mengambil contoh makan, maka akan jadinya dimakan kalimat pasifnya atau termakan. Nah, terus prinsip yang kedua, ada bentuk kata kerja ketiga. Nah, kata kerja ketiga ini kita tahu pasti disebut past participle ya. Ada yang termasuk regular, itu kata kerja yang beraturan. Terus irregular, itu kata kerja yang tidak beraturan. Kalau regular kita ambil bisa kayak studied ya. Kata kerja study jadi studied. Irregularnya speak jadi spoken. Ya, irregularnya. Nah, itu mengenai kata kerja ketiga. Nah, sekarang prinsip apa lagi yang selanjutnya? Bahwa di dalam kalimat pasif itu harus ada objek. Ya. Jadi kalau kalimat pasif itu nggak ada objek, itu nggak bisa dibuat menjadi kalimat pasif. Ya. Bagaimana contohnya? Kita contoh ambil satu kalimat yang kita paksain terjemahannya karena tidak ada objek. Contoh kalimat apa misalnya? Udin pergi ke sekolah. Udin goes to school. Ini nggak mungkin bisa jadi objek, ya, nggak punya objek. Kenapa? Kata to school di bagian ini adalah maknanya adalah keterangan, tidak bisa menjadi sebuah objek. Coba-coba nih kalau kita mau terjemahin dalam bahasa kita ya, Udin pergi ke sekolah. Kita paksain sekolahnya jadi objek. Terjemahnya jadi pasti jadi aneh ya. Misalnya kita terjemahin Udin disekolahin. Sekolah dipergiin oleh Udin, itu jadi terjemahnya kan, jadi lucu. Maka tidak mungkin kalimat tersebut bisa kita jadikan kalimat pasif. Nah, terus prinsip yang seterusnya mengenai pasif itu adalah bahwa tenses di dalam kalimat pasif itu sama dengan tenses di dalam kalimat aktif. Kalau tensesnya itu present, simple present, maka pasifnya juga harus simple present. Ya, oke. Untuk contohnya kita lihat siswa dan para pencinta bahasa Inggris. Nah, sekarang kita lanjut kepada rumusnya ya. Nah, di sini ada rumus yang sangat singkat. Ketika kita akan lihat kalimat pasif itu singkat banget ya rumusnya. Di sini ada objek langsung titik-titik, to be, kata kerja ketiga plus by plus subject. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini sebagai kalimat pasif karena ada by-nya ya yang paling jelas. Terus ada kata kerja ketiga dengan to be-nya. Ini sangat menjelaskan bahwa pasif kalimat tersebut. Kalau nanti ada kalian lihat di dalam soal-soal pilihan berganda atau soal-soal essay, maka kamu pastikan itu adalah kalimat pasif. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau lihat ke dalam bentuk detailnya, rumus-rumusnya? Banyak banget ya, tapi nggak terlalu banget. Kita lihat di sini ada rumusnya, detail itu ada rumus yang masuk ke dalam rumus simple pasif. Jadi ada diantaranya adalah simple present dan simple past ya. Nah, rumus ini memakai to be yaitu
am is are untuk simple presentnya, was were untuk yang past tense-nya. Dan tetap seperti prinsipnya tadi dibilang, kita menggunakan kata kerja ketiga ya. Ingat, kata kerja ketiga ini kita jadikan wajib di dalam kalimat pasif, itu ciri khasnya. Terus kita masukkan ke contohnya. Bagaimana contohnya? Ya, nanti kita akan melihat contohnya. Kita jelasin dulu bahwa rumus-rumusnya ini, baru kita akan masuk lihat ke dalam contoh. Yang fokus ke continuous-nya, rumusnya adalah present continuous, past continuous yang kita pakai. Nah, setiap to be itu sesuai dengan tenses-nya. Kalau present continuous, to be akan digambarkan am is are ya, tetap. Kalau past continuous, was were. Nah, yang wajib sama kedua-duanya adalah being ya. Being ini wajib, to be wajib untuk continuous. Dan tetap kata kerja ketiga sudah kita lingkarin ini warna merah, itu yang menjadi pokok dari pasifnya. Terus untuk masuk ke bagian selanjutnya yaitu rumus present perfect ya. Present perfect itu masuk ke perfect pasif sama past perfect ya. Nah, di bagian ini ya, saya kasih tanda lagi bahwa untuk have dan has itu untuk present perfect. Untuk have itu khusus untuk past perfect. Nah, yang sama mereka berdua adalah been-nya yang sama. Ya. Oke. Untuk kata kerja tetap kata kerja ketiga kita pakai. Nah, ini masuk kelompok perfect pasif. Nah, untuk yang bagian terakhir ini adalah bagian modal pasif. Ya. Modal pasif ini adalah sudah cukup ngerti ya, modal pasif mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Itu banyak jumlah modal auxiliary yang termasuk dalam auxiliary-nya, yaitu will, shall, would, should, might, can, dan sebagainya ya. Nah, dalam rumus ini kita menggunakan modalnya objek, tetap karena dari pasif dan objek tetap ya. Terus modal, ya, modal, terus ya sampai saya tandai dulu nih perbedaannya, ya. Terus kita masukkan be ya, be unsur yang terbaru, to be yang kita dekatkan dengan kata kerja ketiga yaitu di sini ya kata kerja ketiganya. Nah, ini adalah termasuk rumus yang modal pasif. Nah, sekarang bagaimana kita memakainya? Tahu bagaimana cara memakainya? Siswa dan para pecinta bahasa Inggris, sekarang kita masukkan ke dalam simple pasif. Kita kan asalnya dari kalimat aktif ya, maka kita akan buat kalimatnya ya. Kita akan buat kalimatnya di sini. Kita ambil contoh, berarti kalimat aktif ya. Kita ambil aja ini karena kita ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam contoh ya. Oke, contoh soal kita akan masukkan ke dalam rumus simple pasif ya. Sekarang saya bikin kalimat aktifnya dulu. Ini orang Palembang nih ya. Orang Palembang pasti hubungannya ke masalah Palembang. Udin speaks Palembang, ya, Palembang dialect, ya. Speak Palembang dialect, ya. Jadi, atau mungkin ada yang sederhana lagi, yang lebih gampang lagi, tidak usah bicara, tapi kita bicara makanan. Saya ganti ke dalam makan aja ya, karena mungkin kalau tidak suka yang lebih menarik, mungkin sederhana, mungkin ke makanan ya. Saya ganti, oke, saya ganti ke Udin eats pempek aja ya. Ya, biasanya kalau ya dengar kata-kata makanan biasanya suasananya jadi seger ya, lapar. Oke, sekarang untuk yang pasifnya, berarti ini termasuk tenses apa ini semuanya? Ini siswa dan para penggemar bahasa Inggris. Kalau kata eats ini kan sudah jelas ada s ya, berarti ini adalah termasuk kelompok ya simple present. Maka kita akan masukkan to be-nya adalah to be am is are ya. Maka to be am is are kita selipkan dan sekarang posisinya adalah objek di depan ya. Kita masukkan objek to be verb ya, verb ketiga. Nah, sekarang kita akan coba masukkan, berarti kita akan masukkan di sini adalah duluan adalah pempek ya. Benar. Pempek. Pempek berarti to be-nya apa? Karena jumlahnya cuma satu, maka kita masukkan to be-nya adalah is ya. Ini harus kita pahami adalah is. Terus masuk rumus yang kata kerja ketiganya apa? Dari kata is ini berubah ke ketiganya apa?
Regular atau irregular ini kira-kira? Ya, benar. Ada yang mengatakan regular itu salah. Yang benar adalah irregular. Maka irregular adalah eaten ya. Nah, oke, eaten. Terus masukkan kata by plus subject ya. Subjeknya adalah Udin ya. Oke, benar, Udin. Nah, mudah kan untuk yang simple passive. Nah, kalau gunakan yang past tense-nya gimana? Kalau past tense tinggal ganti aja. Kalau misalnya kita di sini soalnya adalah past tense, maka kita akan ngikutin to be-nya juga past tense ya. Tapi ini karena ini present, ke present. Nah, sekarang kita lanjut ke continuous ya. Oke, yang continuous itu aktifnya, kita mulai kalimat aktifnya. Continuous kita tetap lanjutkan kalimat ini ya, biar lebih gampang kamu menirunya. Udin ya, is eating pempek ya. Oke. Is eating pempek, benar. Terus pasifnya pempek ya. Is. Nah, apa yang kita akan gunakan karena itu sudah is ya, sudah pasti kita akan lanjut apa? Kita ikuti rumus ini, objek sudah pasti pempek sudah masuk ya. Karena ini present continuous, maka kita akan masukkan is ya. Terus apa yang kita akan selipkan lagi wajib di sini? Iya, benar. Being ya. Jadi being. Terus kata kerja ketiga, tidak lupa ya. Jadi verbnya adalah iya, benar. Eaten by Udin. Oke. By Udin ya. Oke, gampang kan? By Udin ya. Nah, bagaimana untuk yang past continuous-nya? Ya sama. Tinggal kita ganti aja. Kalau seumpamanya di sini ada is, kita jadi was, ya. Maka ini juga akan kita gunakan was juga. Nah, sekarang untuk yang perfect pasif, ya. Bagaimana kita coba kalimatnya? Kita lihat kalimat aktifnya ya. Kalimat aktifnya itu misalnya tadi kita lanjut kalimat ini aja biar lebih gampang ya. Udin has eaten pempek. Ya, eaten pempek ya. Terus pasifnya berarti kita akan masuk apa? Objek ya. Objek berarti pempek. Ya. Ya. Masukkan kata has juga. Kenapa kita gunakan has? Karena itu sudah has ya. Maka kita akan menggunakan has juga ya. Walaupun nanti mungkin ada have ya. Tapi ini adalah bicara tentang present perfect, bukan past perfect-nya, tapi yang present perfect. Maka kita akan gunakan has di situ. Terus apa yang akan kita selipkan sebelum kita masukkan kata kerja ketiganya? Oh iya, benar. Itu adalah been ya. Benar, itu adalah been. Been kita masukkan sebelum kita masukkan kata kerja ketiga. Jadi been dan eaten ya. Terus by ya Udin. Ya, itu ya. Coba kita tandain dengan warna spidol merah biar kalian lebih jelas ya. Perubahannya dari yang di atas tadi sama yang ini ya. Oke, jelas ya. Oke, untuk yang rumus yang terakhir itu adalah modal pasif ya. Oke, contoh yang kita akan mulai buat adalah aktifnya dulu tadi. Jadi tetap nama Udin kita buat biar lebih gampang kamu mikirnya, nggak bingung ya. Jadi Udin will eat pempek ya. Terus pasifnya berarti kita masukkan iya tetap benar pempek lagi ya, pempek. Terus modalnya mana? Iya, modalnya adalah kata dulu tadi ya. Sudah kita bilang tadi adalah will. Jadi will kita masukkan. Terus masuk apa? Be. Oke, benar. Be. Dan yang terakhir sudah pasti adalah topnya adalah kata kerja ketiga. Jadi eaten by Udin. Oke, ya. Kita tandai. Ya, sangat jelas ya. Jadi dari contoh yang saya buat ini ya, sangat jelas dan mudah dipahami dan bisa kamu coba. Jadi
Selama mencoba, selama belajar, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Oke.